Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino dari kelas B dengan NIM 20650061. Di sini saya akan mereview materi Unfied Modeling Language pada mata kuliah RPL. Langsung saja, di sini UML memvisualisasikan dan mendokumentasi hasil analisa dan desain. Unfied karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you? Memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan, penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah modifikasi, mengelola sistem yang terdokumentasi dengan biaya yang baik, biaya perawatan yang rendah. Unfied Modeling Language mendefinisikan diagram berikut ini: use case diagram, class diagram, behavior diagram, state card diagram, activity diagram, interaction diagram, sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Ini lambang use case, simbol, nama, dan keterangannya. Use case diagram. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram. Kelas memiliki 3 area pokok: 1. Nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Kelas diagram swalayan. Ini pembeli, pegawai, supplier, dan barang. State card diagram. State card diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, state card diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state card diagram. State diagram representasi. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang.
bagaimana masing-masing alil berawal di decision yang memungkinkan terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Activity pendaftaran pasien baru. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk penggunaan display dan sebagainya berupa message yang menggambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan dependensi. Di antaranya komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile type, client type maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package, tetapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Deployment physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau piranti keras bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node, misalnya TCP, IP, dan requirement, dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Baik, mungkin itu saja materi review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.